pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir ya. Ya, Bu. Baik. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah menjenguk saudara yang sakit. Nah, anak-anak ibu ketika ada saudara atau temannya yang sakit dijenguk tidak? Ya, Bu. Nah, dijenguk ya, alhamdulillah. Tahu tidak apa tujuan kita menjenguk saudara yang sakit itu? Saya, Bu. Ya, Dina? Untuk menghibur dia, Bu. Ya, bagus. Nah, di antara tujuan kita menjenguk orang sakit itu adalah untuk menghibur mereka. Nah, ketika kita menghibur mereka, tentu mereka akan merasa senang dan itu akan menyebabkan faktor kesembuhannya menjadi besar, begitu. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit ini, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama mengucapkan salam dan berjabat tangan. Nah, berjabat tangan di sini jangan disalahartikan ya. Jika yang kita jenguk itu sesama jenis, maka kita boleh berjabat tangan. Tetapi jika yang dijenguk itu berlawanan jenis, maka kita cukup ucapkan salam saja dan satukan kedua tangan. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa mengucapkan salam ini merupakan doa. Nah, ketika kita sampai di sana, kita ucapkan doa kepada saudara kita itu. Kemudian, tanyakan hal-hal kecil kepada mereka. Tahu tidak anak-anak ibu apa yang ditanyakan kepada orang sakit itu? Saya, Bu. Iya, silakan. Sudah baikkan belum? Gimana Iya, bagus. Keadaannya? Ya, bagus sekali ya. Nah, kita tanyakan bagaimana keadaannya sekarang, atau bisa jadi kita tanyakan apa makanan yang pengen dia makan untuk sekarang gitu. Nah, dengan kita menanyakan itu menandakan bahwa kita peduli, bahwa kita perhatian kepada mereka. Nah, ketika kita menjenguk teman kita itu, janganlah kita katakan hal-hal yang dapat membuat mereka drop, membuat mereka down. Apa contohnya? Seperti kemarin juga ada saudara saya yang sakit seperti ini dan besoknya dia langsung dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Nah, jangan seperti itu akan membuat mereka drop, membuat mereka sedih. Nah, jadi kita harus memberikan kata-kata yang baik. Kemudian, yang ketiga, adab yang perlu diperhatikan, memberikan bimbingan spiritual dan motivasi kepada saudara kita itu. Apa sih, Bu, contoh bimbingan spiritual itu? Nah, bimbingan spiritual itu contohnya, kita ingatkan kepada mereka, sakit ini adalah cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita harus melewatinya dengan sabar, dengan redho, agar nantinya apa yang diberikan oleh Allah itu, cobaan itu, dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, kemudian kita ingatkan kepada mereka, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, apalagi berdoa ketika menjelang minum obat. Nah, itu sangat perlu ya, karena Allah yang mendatangkan sakit kepada kita dan Allah juga yang akan mengangkat sakit itu. Selanjutnya, ingatkan untuk tetap menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam sesuai dengan kemampuannya. Nah, tidak jarang kan ketika kita sakit, itu kita lalai terhadap sholat kita. Nah, kita ingatkan kepada mereka bahwa tetap lakukan sholat tetapi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, banyak beristighfar kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Ketika kita sakit, tentu kita hanya terbaring saja di tempat tidur. Kita lebih baik kita berzikir kepada Allah daripada memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, jangan mengeluh, jangan putus asa, dan jangan berprasangka buruk kepada Allah. Nah, kenapa kita tidak boleh? Karena setiap apa yang diberikan oleh Allah, ujian, cobaan, itu ada hikmah di belakang itu semua. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Nah, mengenai hikmah, ada tidak ya hikmah dari sakit ini? Ada, Bu. Ada. Nah, di antara hikmahnya, yang pertama, menumbuhkan jiwa sabar dan tawakal. Nah, jiwa sabar di sini maksudnya
ketika kita merasakan sakit, kita sabar bahwa ini adalah ujian dari Allah dan tawakal. Setelah kita berusaha berobat ke rumah sakit, ke klinik, minum obat ini itu, nah kita serahkan semuanya kepada Allah. Selanjutnya, hikmah yang kedua, mempertebal dan menguatkan iman seseorang. Nah, dengan sakit ini iman kita bisa meningkat, bisa tebal, karena ketika sakit kita beristighfar kepada Allah, kita mengingat Allah, kita berdoa kepada Allah, itu kan membuat iman kita menjadi kuat. Selanjutnya, menyadari bahwa kesehatan itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Nah, seperti yang anak-anak ibu ketahui, kalau kita sakit tentu kita hanya berbaring di kamar, ya kan? Ya, Bu. Nah, tidak bisa belajar, tidak bisa bermain. Nah, jika kita sehat, tentu kita bisa melakukan aktivitas semuanya. Nah, ibu juga contohkan ada kasus orang yang masuk rumah sakit, kemudian dia tidak bisa bernafas dengan seperti biasa. Dia harus menggunakan oksigen, dan oksigen itu harganya tidak murah. Kita ibaratkan saja, oksigen itu harganya 1 juta untuk 1 tabung, dan itu hanya bertahan untuk 1 hari. Nah, umur anak-anak ibu semua sekitar 16 atau 17 tahun, ya? Iya, Bu. Nah, coba anak-anak ibu bayangkan, jika kita membayar 1 juta 1 hari untuk oksigen, berapa yang harus kita keluarkan uang untuk membayar oksigen? Sungguh banyak, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi nikmat kesehatan ini sangatlah besar. Kita harus bersyukur. Selanjutnya, Allah akan menggugurkan dan mengampuni dosa orang yang sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah yang mana bunyinya, "Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahattus syajaratu waraqaha." Artinya, tidaklah seorang muslim itu tertimpa sakit atau selainnya kecuali Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan akan daunnya. Nah, jadi ketika kita sabar, kita ikhlas terhadap sakit yang diberikan oleh Allah, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, kita di Indonesia tidak ada ya musim gugur. Tidak, Bu. Nah, tetapi di luar negeri ada musim gugur. Nah, ketika musim gugur itu ada angin yang mendorong mereka sedikit, maka daunnya akan langsung berguguran. Nah, seperti itulah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, baik, sepanjang ibu jelaskan tadi, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, ibu akan bagi anak-anak ibu kepada 3 kelompok, yang mana nanti di dalam kelompok itu akan menampilkan drama. Nah, yang mana drama itu di dalamnya ada adab-adab menjenguk orang sakit. Nah, nanti anak-anak ibu siapkan ya untuk minggu depan tampilnya. Dan ibu akan menilai mana kelompok yang paling bagus, nanti akan ibu kasih hadiah. Jadi berlomba-lombalah untuk memperbagus, membuat kreativitas untuk drama itu. Baik, dan kelompoknya nanti akan ibu berikan kepada ketua kelas ya. Ya, Bu. Nanti silakan jemput di kantor. Baik, Bu. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.